Hello everybody and welcome. Di episode ini gue akan memenuhi request kalian yang sudah kalian bikin dari lama ya. Bahkan dari subscriber channel ini masih ratusan. Review mic BM800. Let's check this out. Oke, seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ya. Beberapa waktu lalu gue kan sudah sempat gajian dari YouTube. Seperti yang gue janjikan juga kepada kalian, gue akan mereview mic BM800 ketika memang duitnya udah ada ya. Gue akan usahakan. BTW ya, terima kasih banget buat kalian yang sudah sabar menunggu request ini ya. Karena kotak visual sendiri itu kan sudah ada dari 2 Oktober 2018 ya. Dari 2018 baru gajian beberapa hari yang lalu ya. Maklum ya, channel masih subscribernya sedikit, wajar. Oke, gue akan review mikrofon ini ya. BTW, kalau misalkan gue unboxing, biasanya kondisinya sudah seperti ini ya. Terutama saat-saat seperti ini, saat corona seperti ini. Kenapa seperti itu ya? Gue tidak akan mengunboxing dari masih plastik. Supaya gue bisa langsung cek barangnya apakah barang ini sudah baik, sudah diterima sesuai dengan deskripsi, dan lain sebagainya. Supaya gue langsung cek di order gue. Supaya apa? Si seller langsung menerima uangnya, langsung dicairkan. Seperti itu ya. Karena kondisi seperti ini bro, banyak orang yang butuh uang. Jadi segera kalau misalkan kalian memesan barang ya. Segera dikonfirmasi. Oke, kenapa gua dahulukan dulu penggunaan mic BM800 ini daripada mungkin beberapa hal yang kalian request dari yang dulu ya. Satu, ini murah. Yang kedua juga banyak komenan tentang, "Bang, kan kalau misalkan bikin audio setup seperti lu kan lu pakai barangnya yang barang profesional, ya kan? Barangnya mahal, audionya bagus, wajar dong kayak gitu." Ya gua di sini mencoba memposisikan diri gua seperti kalian ya. Mungkin kalian yang hanya mempunyai uang cuman di under 200.000 untuk mikrofon. Jadi gua beli ini ya. Pastikan ketika kalian membeli mikrofon BM800 itu pastikan mereknya Tupperware ya. Karena emang itu dari Tupperware gitu loh. Banyak mic BM800 itu yang abal-abal. Jadi nggak ada logo Tupperware-nya. Jadi pastikan barang kalian ini adalah original Tupperware. Walaupun original Tupperware, bukan berarti ketika kalian membeli barang ini akan sama kualitasnya dengan yang gue beli. Karena apa? Barang dengan harga sekian, ya, QC-nya tidak akan bagus pastinya. Kalau misalkan gue hoki ngambil barang ini ternyata dapat yang bagus, mungkin kalian enggak. Ya itulah suka dukanya kalau kalian membeli barang murah ya. QC-nya juga murahan pastinya. Ya jadi mohon maaf kalau misalkan kalian juga ada yang beli BM800 nanti tapi tidak sesuai dengan yang gue review di sini. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, gue akan buka ya seperti ini. Ya. Ini udah gue cek BTW, ya ini gue akan review dulu. Nah, di sini kita mendapatkan buku manual ya, seperti ini. Tentu saja buku manual ini bahasa Cina ya, bahasa Mandarin. Nah, di sini kalian akan mendapatkan polar pattern dan frekuensi respon grafiknya seperti apa ya. Di belakangnya ada bahasa Inggrisnya BTW supaya kalian ngerti juga gitu ya. Nah, polar patternnya seperti yang kalian lihat di sini menggunakan polar pattern cardioid ya. Kemudian frekuensi responnya ini hampir flat, tetapi ada curve sedikit di bagian vokal ya. Dan dia ada V-shape di frekuensi 5000. Artinya di frekuensi mid-nya itu agak turun sedikit, tetapi di treble-nya agak naik ya, di angka 10K. Nah, bisa jadi ketika kita menggunakan mikrofon ini, kalau misalkan grafik ini jujur, ya, suaranya nanti seperti grafik ini, itu kemungkinan kita harus melakukan de-esser yang agak lebih ketimbang kita menggunakan mikrofon-mikrofon yang mungkin lebih ke bass atau ke flat, kayak gitu. Atau mungkin mikrofon-mikrofon yang memang sudah punya signatur yang tidak seperti ini grafiknya. Kayak gitu ya. Kemungkinan karena di 10K, suara S-nya bakal agak tajam. Oke, di sini kita mendapatkan pop filter ya. Ini untuk mengisolasi kalau misalkan ada suara angin, biar suaranya nggak berubuk-berubuk ya. Ya, kualitasnya iya gitu aja ya. Tapi lumayan, yang penting dapet ya kan. 100.000 dapat ginian lumayan loh. Maksud gue gini, kalau kalian beli eceran, pop filter kayak begini, busa mic ya, ini paling nggak harganya 10.000 gitu loh, kan udah motong banyak gitu. Ada yang 20 ribuan malah. Dan kemudian kalian mendapatkan kabel XLR ya.
XLR kabel ini ke jack 3,5 langsung, jadi tidak ke yang seharusnya gitu ya. Jadi memang ini dirancang buat langsung colok kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya mikrofon kondenser itu membutuhkan power yang cukup untuk ngedrive ya. Kalau misalkan gua tidak memposisikan diri gua sebagai kalian, tentu saja ini akan gua colok di Zoom H1 ya. Gue akan jadikan Zoom H1 gue sebagai interface buat ngatur dia punya volume dan gain. Tetapi karena gue memposisikan diri gue sebagai kalian, gue akan langsung colok ke PC. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan shockproof mount. Wih, shockproof mount. Ya maksud gue dengan cepet gitu loh, dapat semua ini gitu ya murah sih sebenarnya hitungannya ya. Walaupun kualitinya iya gitulah ya. Tapi cukup. Insya Allah cukup. Oke lah ya, cukup lah ya. Ya ini nanti akan kita coba. Seharusnya ini juga dia punya threadingnya universal ya. Harusnya ini bisa gue pasang juga di gue punya arm. Nanti kita coba. Nah kemudian kita mendapatkan mikrofonnya ya tentu saja ya. Dan ini sudah bisa dibilang menjadi signaturnya BM800. Rata-rata kalian kalau mau beli BM800 ya bentuknya seperti ini ya. Warnanya hitam, atasnya emas. Ya, ciri khas mikrofon murah ya, warna-warnanya seperti ini. Tetapi yang gua agak kaget sebenarnya ya, dengan harga 100 ribuan, gua akan expect itu barang plastik kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Ini lumayan nih. Enggak terlalu plastiki banget gitu loh feel-nya gitu. Enggak yang terlalu ringan, enteng banget gitu, enggak. Tapi ya kayaknya build quality-nya lumayan sih. Kalau dari suaranya nih aluminium ya. Iya, aluminium suaranya. Ya, ini gue coba bongkar gitu. Ternyata emang bener aluminium. Ini BTW kalau ngebongkar ya, kita harus posisikan lagi si logonya itu menghadap depan ya. Jadi jangan sampai geser sih. Nggak dibongkar ya, cuman dilihat aja gitu ya. Tapi barusan gue intip ya standar sih ya. Dan juga agak kurang rapi sebenarnya. Tapi ya nanti kita lihat suaranya gimana. Oke, kita coba aja langsung. Ya ini gue coba dulu ya, pasang di arm ini ya. Oke, langsung masang ya. Sama-sama made in China dan sama-sama murah. Gue juga barang beginian nggak pakai yang merek Rode ya. Kayak ginian cukup yang murah-murah aja ya. Yang penting barangnya oke ya, suaranya oke gitu aja sih gue orangnya. Oke, habis ini gue akan pasang langsung ke komputer. Check it out. Oke, BTW ada Baswe ya. Seperti yang gue bilang tadi ya. Yang namanya QC barang murah seperti ini, itu kan agak parah tentunya ya. Kalau misalkan kalian khawatir membeli mic ini, kalian pengen punya mic ini, tetapi kalian khawatir beli nanti dapat QC-nya jelek, tentu saja kalian bisa membeli barang yang sudah gue pakai ini ya. Gue akan tambahkan di link deskripsi di bawah ya. Kuantitinya cuma satu ya, karena gue beli cuma buat review doang. Kalian akan mendapatkan mikrofon yang gue pakai ini ya, kualitasnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba menggunakan OBS ya, supaya kita bisa melihat juga secara live gitu, di efek-efeknya seperti apa ya. Ini BTW, ini sudah gue matiin semua, gue punya filter ya. Sebelum kita mulai, tentu saja kita harus cek dulu dia di sound ya, recording device. Kita masuk ke settingan Windows ya, microphone. Di sini gue menggunakan Realtek. Kemudian klik 2 kali ya. Di sini ada bagian listen ya. Tentu saja kita bisa monitor dulu sebelum masuk OBS ya. Tentu saja bisa. Supaya kita tahu kalau misalkan ada masalah di statik, ada noise yang lainnya kayak gitu. Misalkan pengkabelannya salah, nyoloknya nggak benar, segala macam. Itu bisa kita tangani dulu sebelum masuk ke OBS ya. BTW karena ini mic kondensor ya yang seharusnya menggunakan power tambahan ya. Seperti yang gue duga di sini, ternyata input signalnya tuh masih kecil banget ya. Ternyata masih kecil sesuai gua duga ya. Sudah kuduga. Oke, kemudian kita masuk ke levels ya. Kemudian seperti biasa kita taruh mikrofonnya di 100, mikrofon busnya 0 ya supaya tidak ada distorsi. Walaupun di sini sinyal inputnya itu kecil, nggak ada masalah. Karena nanti akan kita setting semua di OBS ya. BTW ini mikrofonnya karena pickupnya ya, polar patternnya ke sini ya. Jadi gua harus taruh dia di depan seperti ini. Ini kalau misalkan gua taruh bawah jadi kurang ship gitu ya. Jadi gua taruhnya di depan mulut seperti ini ya. Mikrofonnya si logonya menghadap ke gua kayak gitu ya. Oke, kemudian di bagian enhancement ya, kita
matikan semua efek-efek yang tidak kita pakai yang kemungkinan besar akan merubah karakteristik dari suara mikrofon kita, yang tentu saja itu akan memotong beberapa frekuensi ya, terutama misalkan noise suppression yang di sini ataupun acoustic echo cancellation ya. Ada beberapa komen dari kalian menggunakan BM800 tapi suaranya seperti tenggelam ya. Ini masalahnya ada di sini, seperti di dalam air suaranya. Jadi masalahnya di sini ya. Kemudian kita cek di advance ya, seperti biasa karena gua menggunakan sound card dari Gigabyte ya. Sound card Gigabyte itu sudah mendukung studio quality ya. Jadi di sini gua setting paling tinggi 24 bit 192.000 studio quality, oke? Supaya kualitasnya nggak malu-maluin walaupun menggunakan mikrofon murah. Oke, sekarang kita masuk ke OBS ya, seperti biasa. Untuk memonitor audio kita di OBS kita masuk ke Advanced Audio Properties, kemudian kita monitor only ya, mute output ya. Supaya kita bisa mendengar secara langsung suara yang diproduksi oleh mikrofon ini di OBS ya. Kemudian di sini gua centang mono, ya mana tahu kalau misalkan gua menggunakan mikrofon seperti di Zoom H1 kayak gitu kan yang ada dua mikrofon di dalamnya, dia stereo, dia akan di mix down ke mono ya. Jadi suaranya rata kanan kiri. Oke. Kemudian kita akan masukin filter seperti biasa. Nah, ini kan gua udah dengar nih suaranya. Ternyata karena ini mic condenser ya, dia akan mempick up noise sekitar gua ya, termasuk suara kipas angin. Ya. Seperti itu ya namanya mic condenser ya. Ini aja belum ditambahin power tambahan loh ya. Oke, seperti biasa ya, kita bersihkan dulu menggunakan noise suppression. Oke. Kita cek noise suppression kita cari suara kita yang paling natural, kita noise suppression, misalkan di sini gua taruh di minus 15 dB. Oke, sudah sunyi ya. Kemudian kita tambahkan EQ ya. Seperti biasa kalau gua sih setelah ngebersihin noise ya gua EQ dulu. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan kita kompres itu kan sudah di boost sinyalnya ya. Kalau misalkan kita EQ sebelum diapa-apain itu masih kelihatan sinyal yang keluar dari mikrofon ini kayak gitu. Itu menurut gua pribadi ya. Tetapi berbeda orang ya tentu saja berbeda caranya. Ini cara gua menggunakan EQ dulu. Oke, kita open plugin interface. Kemudian di nomor 1 misalkan gua high pass ya, seperti biasa kita ngekat frekuensi yang tidak kita perlukan, oke. Kemudian nomor 2 misalkan di sini cek sound, cek 1 2 cek. Oke, nggak perlu ternyata ya. Kemudian di nomor 3 di 1000 ya, cek 1 2 cek. Oh, ini agak lagging nih. Kalau gua pribadi sih akan mengincar sedikit flat suaranya ya. Kalau gua pribadi. Ya, misalkan di sini gua kasih boost sedikit, cek 1 2 cek, 1 2 cek, cek. Kemudian misalkan oktavnya gua agak rendahin sedikit ya. Kemudian di nomor 4 misalkan gua taruh di 4000 ya, 4000 Hz. Ini gua misalkan tambahin gain juga supaya lebih clear suaranya. Cek, cek, 1 2 cek, cek. B, cek 1 2 cek. 6 desibel aja. Oke. Kemudian kita tambahin ya, di nomor 5 kita tambahin deesser ya. Kita taruh di 10.000 ya, 10K. Seperti yang kita sudah dengar tadi, ternyata suara S-nya tuh agak tajam gitu loh. Nah, karena suara S-nya agak tajam, misalkan di 10.000 kita turunin gitu ya. Ini 1 oktav gitu, misalkan. Kita turunin di 10.000 untuk DS. Not too much ya, minus 7 misalkan. Ini 1 oktav. Oke. Kemudian misalkan gue masih tidak puas dengan karakter suara yang gue dengerin sekarang, ini masih bisa gue atur tentu saja ya. Cek cek 1 2 cek, 1 2 3 cek, cek 1 2 3 cek. Cek cek 1 2 3 cek, cek 1 2 3 cek, cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek, cek 1 2 3 cek, cek cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek, cek 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 tes sound, cek mic, cek 1 2 3 cek 1 2 cek 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 1 2 3 cek. Oke, misalkan dengan settingan seperti ini gue misalkan sudah cukup puas misalkan ya.
Atau misalkan gainnya kurang, tentu saja gue bisa tambahin dia gain di sini. Misalkan gue tambahin dia 2 desibel gitu ya, supaya volumenya lebih kencang. Jadi gue tambahin gainnya langsung di EQ gitu ya. Kemudian setelah gue EQ, tentu saja gue bisa tambahin dia kompresor ya. Kita kompres suaranya. Nah, misalkan suara yang kita incar itu mungkin lebih agak hard limitnya ya. Kita tambahin dia menggunakan rasio 20:1. Nah, kalau misalkan gua lihat di sini, threshold ngobrol 2 itu cocok di minus 18 desibel. Jadi gua biarin aja minus 18 desibel. Kemudian attack-nya misalkan gua taruh di 1 milisecond biar langsung pat gitu ya. Langsung di-attack suaranya. Karena kita kompres, tentu saja ada penurunan volume ya. Tentu saja kita bisa kembalikan volumenya lagi menggunakan output gain ya. Kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi jangan sampai over ya. Misalkan 6 gitu ya. Kita coba. Oh iya ya. Udah nggak sampai merah banget sampai natap atap gitu ya. Nggak sampai atap banget. Nah, dengan 3 efek ini aja sudah cukup gitu ya. Misalkan suara gue udah cukup oke ini menggunakan mic OBS ya. Kalau misalkan kalian ingin mencoba dengan mikrofon yang sama ya, langsung colok ke PC ya. Dan kalian suka dengan karakter suara yang kalian dengar saat ini, tentu saja kalian bisa contek ya settingan gua di OBS ya. Oke, sekian dulu dari gua Eka Latif. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time dan terus berkarya.